Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat template dan berhasil. Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang database, baik itu dari migration, model, seeder, dan factories. Jadi kalau teman-teman lihat di project kita di app models, ini sebenarnya kita secara default sudah disediakan satu model ya, yaitu model user. Seperti ini isinya. Nanti akan kita sedikit bahas. Oke, sebelum kita membahas tentang model, database, dan lain-lainnya, kita harus melakukan konfigurasi dulu di file env. Teman-teman bisa buka file env teman-teman. Di sini kita dapat ada variabel namanya db connection, saya pakai MySQL, db host saya pakai IP-nya localhost, portnya 3306. Untuk nama database sendiri saya sudah membuat namanya belajar, terus db username-nya adalah homestead, passwordnya adalah secret. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita sudah punya model users ya. Dan kalau kita buka di database migration, kita juga sudah disediakan migration user. Jadi seperti ini bentuknya migration user. Jadi di Laravel sendiri best practice-nya adalah jika terjadi perubahan struktur di database, baik itu create table baru atau drop atau alter, kita melakukannya lewat migration. Nah, nanti tujuannya adalah jika ada tim kita melakukan pengembangan bareng kita, maka kita akan selalu memiliki struktur database yang sama. Untuk pembuatan migration, kita sebenarnya bisa pakai command php artisan migration spasi nama migration ya. Tapi di sini saya akan membuat model sekaligus migration-nya. Jadi karena kita tadi ada menu penulis, maka di sini saya akan membuat model author sekaligus migration-nya dengan perintah php artisan make model author min migration, atau bisa disingkat dengan min-m. Nah, di sini jika kita enter, maka kita akan mendapatkan dua file yang di-create oleh Laravel ya, yaitu file model dan file migration-nya. Jadi kalau kita lihat di directory model, maka di sini ada author.php, dan kalau kita lihat di folder migration, di sini juga ter-create migration untuk table author. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa buka dokumentasi tentang migration di website dokumentasi Laravel ya. Kita klik creating. Nah, di sini ada contoh creating tabel users, di mana dia ada string name, kemudian string email, di mana $table ini sendiri adalah perwujudan atau objek dari kelas blueprint. Oke, dan bagaimana untuk table kita, table authors? Nah, di sini kita akan membuat beberapa field atau kolom. Yang pertama adalah kolom ID, dia adalah increment. Kemudian field name, kita masukkan tipe datanya string. Saya di sini setupnya ukurannya lengthnya adalah kita buat 30 aja. Kemudian ada full name, dia juga berupa string dengan panjang 60. Kemudian ada lagi field namanya DOB atau tanggal lahir ya, date of birth. Kita buat tipe datanya adalah date, dan kemudian kita juga buat field image. Image ini sendiri kita akan buatnya medium text ya. Nah, bagaimana kita mengkonversi struktur database ini ke dalam codingan migration-nya? Pertama, kita masukkan variabel $table, kemudian tipe datanya adalah string, kemudian nama fieldnya name, baru kemudian lengthnya atau panjangnya. Kemudian jika kita mau ini umpamanya field ini boleh kosong, maka kita bisa kasih nullable seperti ini. Nah, tapi jika kita mau umpamanya kita mau dia adalah unik, maka kita kasih unik, dia tidak boleh sama setiap recordnya. Tapi karena kita tidak mau dia unik atau tidak mau dia juga nullable, maka kita biarkan saja seperti ini. Jadi defaultnya dia tidak unik dan not null ya, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian yang berikutnya kita buat string juga, full name,
dengan panjang 60 juga sama, not null. Oh, kita buat aja null label biar kelihatan beda ya. Null label, jadi dia bisa kosong, tidak punya full name contohnya. Kemudian kita kasih lagi DOB. DOB sendiri date, karena tipe datanya date, kita kasih DOB. Nah, untuk tipe datanya teman-teman juga bisa lihat di dokumentasi referensinya ya. Ini mulai dari big increment, big integer, bla bla bla, banyak sekali tipe datanya ya. Nah, saya cuma mengasihkan contoh beberapa. Untuk big increment ini sendiri dia adalah increment. Jadi ketimbang kita kasih ID di sini, mending kita kasih big increment aja. Yang mana namanya adalah ID. Seperti itu. Oke. Untuk timestamp sendiri, jika teman-teman mendeklarasikan timestamp, maka waktu kita migration dia akan membuat dua field tambahan, yaitu created at dan updated at dengan tipe data full date atau date and time ya, date time. Kemudian kita akan menambahkan field terakhir ya, yaitu image dengan tipe data medium text. Nah, kalau teman-teman ragu dan tidak tahu cara mendeklarasikannya, kita bisa lihat di deskripsinya bagaimana cara untuk mendeklarasikannya. Di sini saya akan coba $table medium text, yaitu image, nama field atau kolomnya, dan dia adalah nullable ya. Oke, kita sudah selesai membuat migration authors. Kemudian untuk function down-nya kita biarkan aja seperti apa adanya ya. Kemudian saya akan ke migration table user dan melakukan sedikit penyesuaian. Nah, di ID ini kita samakan seperti di migration author ya. Kita ganti dia jadi big increment ID. Untuk field lainnya seperti email, email verified, kita biarkan saja. Tapi untuk field name kita akan beri parameter kedua, yaitu parameter length atau panjang datanya ya. Kita isi 32. Biar kita tahu nanti bedanya dengan diisi parameter kedua sama dibiarkan kosong seperti field email ini ya. Lalu kita ke terminal kita dan kita ketikkan perintah php artisan migrate. Nah, seperti ini, itu berarti migration kita sudah berhasil ya. Cara ngeceknya gimana? Kita ke database kita, saya pakai Navigate ya sebagai GUI-nya. Kita masuk ke database-nya, belajar. Nah, ini migration kita tadi, yang kita run tadi, menghasilkan tabel-tabel seperti ini. Dan jika saya klik di sini dan saya lihat struktur tabel user, teman-teman bisa lihat di mana field name dia memiliki length atau panjang datanya adalah 32. Karena kita tadi deklarasikan 32. Sementara email karena kita kosongi, dia bernilai 255 panjangnya. Defaultnya 255 untuk string. Jadi kalau kita kosongi dan dia tipe datanya string, maka dia panjangnya adalah 255. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke terminal kita lagi. Dan kita akan mencoba untuk rollback-nya. Apa sih rollback tadi? Rollback itu adalah mengembalikan posisi database sebelum migration terakhir dijalankan. Jadi kan tadi kosong ya database kita. Nah, terus kita lakukan migration. Otomatis dia akan meng-create table-table yang ada di migration kita. Nah, kalau kita kembalikan atau kita rollback, harusnya dia akan kembali kosong. Tabelnya nggak ada lagi. Kita coba ya. PHP, artisan, migrate, titik 2 rollback. Nah, kita akan kembali lagi ke database GUI kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dia akan kosong ya, menyisakan satu table aja yaitu migration. Nah, jadi migration rollback ini dia menjalankan apa? Jadi tadi kita sempat saya bahas adalah down, biarkan saja seperti sedia kala, function down ya. Jadi function down ini adalah function yang akan dijalankan saat teman-teman melakukan migrate titik 2 rollback, di mana di sini dijalankan adalah drop if exists tabel users. Jadi dia akan mendrop tabel users jika tabel users itu ada. Karena perintahnya adalah drop if exists. Seperti itu. Oke, kita coba lakukan migration lagi. Nah, berhasil lagi ya. Oke, sampai di sini dulu aja untuk penjelasan tentang migration ya, perkenalan migration.
Jadi untuk berikutnya saya akan membahas tentang seeder dan factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.